Halo teman-teman, saya kembali akan mereview lensa Meike. Sebenarnya saya baru ingat bahwa pronounce-nya sebenarnya bukan Meike, tapi tepatnya Meiki. Mirip dengan Mickey Mouse, yang bisa jadi inspirasi dari nama merek ini. Ngomong-ngomong, lensa yang saya bahas kali ini adalah Meiki 60mm f2,8 makro. Lensa yang compact ini dibuat untuk mencakupi kamera bersensor APS-C. Meiki membuatkan beberapa tipe untuk berbagai sistem kamera, diantaranya Sony E-mount, Fujifilm X, Nikon Z, Canon EFM, Canon RF, sampai Micro Four Thirds mencakupi kamera Olympus dan Panasonic G. Jika teman-teman tertarik membeli lensa ini, pastikan memilih yang sesuai dengan kamera yang kamu punya. Saat dipasang di kamera APS-C, jarak fokal lensa ini ekuivalen dengan sekitar 90-100 mm. Jarak fokal ini populer untuk lensa makro karena fotografernya punya jarak yang cukup di antara subjek dan kamera, sehingga tidak perlu terlalu dekat. Kalau lensanya terlalu dekat dengan subjek foto, bayangan kamera dan fotografernya bisa jatuh ke subjek, atau jika subjeknya serangga, terlalu dekat bisa membuatnya terbang kabur ya. Teman-teman juga bisa pasang lensa APS-C ini ke full frame, misalnya di kamera mirrorless Sony E-mount, yang memang punya dua sistem ya, full frame dan APS-C. Tapi saat dipasang di kamera full frame akan ada vignette hitam di ujung-ujung foto karena diameter lensa ini tidak terlalu besar, hanya mencakupi APS-C saja, tidak mencakupi yang full frame. Atau kalau misalnya teman-teman tetap mau pasang ke full frame, maka bisa kita atur APS-C mode yang dimana dia akan mengcrop secara otomatis. Tapi resolusi foto akan turun. Misalnya jika kameranya 24 megapiksel, maka hasil fotonya jadi 10 megapiksel saja. Jadi idealnya lensa ini dipasang untuk kamera APS-C seperti Fujifilm X atau Sony Alpha 6000-an. Secara desain, lensa Meiki ini ukurannya ringkas tapi terasa padat karena sebagian besar casingnya terbuat dari logam. Beratnya 300 gram, bagian mountnya itu agak besar tergantung dari kameranya ya. Tapi di bagian tengah dan ujungnya itu relatif kecil. Filternya juga sangat kecil, yaitu berukuran 49 mm. Ukuran yang relatif kecil ini mungkin karena lensa ini adalah untuk APS-C dan bukanya juga tidak terlalu besar, yaitu f2,8. Bukan f2,8 ini, meski untuk foto potret atau lensa fix pada umumnya itu dianggap tidak terlalu besar ya, tapi untuk lensa makro atau close up ini udah termasuk standar. Seperti biasa ada aperture ring yang sifatnya clickless, tapi resistensinya lumayan ya, jadi tidak mudah berubah tanpa sengaja. Dan seperti biasa ada manual focus ring juga yang teksturnya berbeda dengan aperture ring, sehingga kalau kita tidak melihat pun kita bisa tahu dengan cepat dan jelas apa yang kita sentuh. Juga ada indikator jarak fokal karena lensa ini adalah lensa manual fokus. Lensa makro ini punya magnification ratio 1:1, artinya kalau kita dekatkan dengan maksimal, hasil gambarnya itu berukuran sama dengan ukuran sensor. Spesifikasi ini sudah bagus sekali untuk subjek yang sangat kecil. Jarak minimum fokusnya adalah 17,5 cm dari sensor kamera atau sekitar 10 cm dari ujung lensa. Untuk kualitas gambarnya, saya sudah coba untuk foto potret dan makanan. Mengapa foto potret? Karena jarak fokal ekuivalen 90 mm itu cocok juga untuk foto potret. Bedanya dengan lensa pada umumnya adalah saya bisa fokus sangat dekat ke subjek, misalnya untuk close up mata. Cuma untuk foto setengah badan atau satu badan, saya merasa kurang begitu cocok. Karena sudutnya sempit, jadi harus mundur agak jauh. Dan karena lensa ini manual fokus dan fokus throw-nya cukup pendek, di jarak setengah sampai infinity, maka kadang-kadang menyulitkan saya saat ingin manual fokus secara akurat. Kualitas gambar lensa ini saat saya uji di kamera Fujifilm X-S10 yang beresolusi 26 megapiksel ini, terutama untuk ketajaman dan detailnya saya nilai cukup standar. Tidak tajam-tajam sekali, tapi juga tidak buram. Di bukan f2,8, hasil foto di bagian tengah tidak begitu tajam, demikian juga di bagian tepi-tepinya. Kalau kita stop down ke f4, hasil foto lebih tajam secara signifikan.
Dan di f5,6 vignette sudah boleh diabaikan, dan yang paling sempurna ketajamannya menurut pengujian saya terletak di f8. Jika perlu ruang tajam yang lebih luas, f11 masih lumayan bagus, tapi f22 sebaiknya dihindari karena ketajaman menurun cukup banyak karena adanya difraksi lensa. Dalam praktiknya untuk fotografi makro dari jarak yang sangat dekat, ruang tajam atau depth of field itu sangat tipis sekali. Jadi bukaan yang akan digunakan biasanya adalah bukaan sedang ke kecil, yaitu di f5,6 sampai 8. Dalam penggunaannya, saya tidak merasakan adanya kendala. Manual focus ringnya cukup bagus, terutama di jarak dekat antara 17,5 cm sampai 30 cm. Apalagi di kamera mirror sekarang sudah ada alat bantu seperti focus picking dan juga ada focus magnification. Selain ukurannya yang compact dan ringkas, yang saya senangi adalah blur atau bokehnya itu dari lensa-lensa Meike kebanyakan itu mulus ya, dibandingkan dengan lensa berbukaan yang lebih besar yang pernah saya review selama ini. Resistensi terhadap flare atau backlit juga cukup bagus, tapi bukan spektakuler. Harga lensa ini juga relatif terjangkau jika kita bandingkan dengan lensa makro lainnya. Lensa makro ini cocok untuk memotret subjek yang kecil, seperti mainan, serangga, kue-kue, atau close-up makanan. Bagi teman-teman yang ingin lensa makro untuk yang pertama kalinya dan tidak memiliki budget yang cukup untuk lensa makro yang autofocus, menurut saya lensa ini boleh dilirik. Harganya relatif terjangkau di 189 US dollar atau sedikit di bawah 3 juta rupiah. Link pembelian ada di deskripsi video ini. Jika kalian berminat untuk memesan, kami juga bisa membantu. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.